Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik transformasi hidup melalui pemuritan. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk diubahkan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami ingin berubah secara instan, tanpa proses, tanpa pembentukan, tanpa pemuritan. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk terbuka, untuk diubahkan oleh Tuhan. Pada saat ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Bentuklah hidup kami ya Tuhan. Perbaharui cara berpikir kami. Luruskan hati kami. Dan ajar kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa momen yang paling mengubah hidup saudara? Sebagian dari kita mungkin berpikir, ketika saya lulus, ketika saya gagal, ketika saya kehilangan sesuatu. Tetapi jika kita jujur, seringkali perubahan besar dalam hidup kita bukan karena sebuah peristiwa, melainkan karena perjumpaan dengan seseorang. Seseorang yang hadir di waktu yang tepat, seseorang yang berkata sesuatu yang sederhana tetapi mengubah arah hidup kita, seseorang yang tidak hanya bicara tetapi berjalan bersama kita. Dan hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup melalui pemuritan, melalui orang yang Ia kirimkan, Ia pertemukan, dan Ia pakai untuk mengubah hidup kita. Saya percaya hampir setiap kita punya cerita ini. Ada masa dalam hidup kita ketika kita merasa kosong, merasa tidak tahu arah, merasa jauh dari Tuhan. Secara luar kita terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam kita sedang berjuang. Dan di saat seperti itu Tuhan tidak selalu menjawab dengan mujizat besar. Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita secara instan, tetapi Tuhan mengirimkan seseorang. Mungkin seorang hamba Tuhan, atau kakak rohani, atau rekan seiman kita yang terus mengajak kita mendekat kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari, hidup kita mulai berubah. Itulah pemuritan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemuritan bukan sekedar program. Pemuritan adalah cara Tuhan bekerja. Pemuritan adalah relasi yang disengaja, pendampingan yang konsisten, dan transformasi yang nyata. Pemuritan adalah ketika seorang berjalan bersama kita, menolong kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan melalui proses itu hidup kita diubahkan. Transformasi dimulai dari pembaruan hidup. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Perubahan bukan hanya di luar, tetapi di dalam cara berpikir, cara melihat hidup, cara mengambil keputusan. Dan seringkali pembaruan itu terjadi melalui pemuritan. Karena ada seorang yang membantu kita melihat hidup dari perspektif Tuhan. Contoh nyata yaitu Paulus dan Timotius. Timotius adalah anak muda yang punya potensi, tetapi juga punya keraguan. Lalu Tuhan mempertemukan dengan Paulus. Paulus tidak hanya mengajar, Paulus mendampingi, Paulus membentuk, Paulus mempercayai. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu."
Saudara-saudari, ini bukan hanya sekedar kata-kata motivasi, tetapi ini adalah bentuk konkret pemuritan, yaitu Paulus melihat siapa Timotius di dalam rancangan kehendak Tuhan. Paulus meneguhkan identitas Timotius sebagai hamba Tuhan yang menjadi teladan. Paulus berjalan bersama dia sebagai seorang bapa terhadap anaknya. Inilah inti pemuritan, melihat potensi ilahi dalam diri seseorang dan menolongnya bertumbuh sampai menjadi nyata. Hal lain yang juga penting yaitu ada prinsip estafet pemuritan. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini luar biasa. Paulus memuridkan Timotius, lalu Timotius memuridkan orang lain, dan orang lain memuridkan generasi berikutnya. Ini bukan hanya pertumbuhan pribadi, ini adalah multiplikasi kehidupan. Inilah pemuritan sejati, transformasi yang terus berlanjut. Oleh karena itu ada 3 hal penting yang perlu kita sadari, yaitu pertama, tidak ada pertemuan yang kebetulan. Orang yang Tuhan kirimkan dan tempatkan dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Mungkin saat ini ada seseorang yang sebenarnya sedang Tuhan pakai untuk memuridkan kita. Kedua, transformasi membutuhkan kerendahan hati. Pemuritan itu tidak selalu nyaman. Ada teguran, ada pembentukan, ada proses yang menyakitkan. Tetapi justru disitulah Tuhan bekerja untuk mengubah hidup kita. Ketiga, pemuritan adalah panggilan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang sering kita lewatkan. Kita suka menjadi Timotius, tetapi Tuhan juga memanggil kita menjadi Paulus. Bukan hanya menerima, tetapi memberi. Bukan hanya bertumbuh, tetapi menumbuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya melihat kembali perjalanan hidup saya menyadari satu hal. Tuhan tidak mengubah hidup saya secara instan, tetapi melalui proses pemuritan. Dan salah satu tempat di mana saya mengalami proses itu adalah di Perkantas Salatiga, yang merupakan salah satu komunitas Kristen. Pada tahun 1997, ketika saya berumur 15 tahun, lulus SMP, saya berangkat dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, datang sebagai siswa dengan banyak pertanyaan ke kota Salatiga, tempat saya menempuh studi di bangku SMA. Ketika pertama kali datang ke kota Salatiga, saya datang seperti kebanyakan orang yang merantau, yaitu penuh harapan, penuh mimpi, dan juga penuh kebingungan. Saya jauh dari keluarga, zona nyaman saya hilang, dan jujur saya merasa iman saya belum kuat. Saya tahu tentang Tuhan, tetapi saya belum benar-benar hidup bersama Tuhan. Di tengah kondisi itu Tuhan tidak langsung mengubah hidup saya secara drastis, tetapi Tuhan mempertemukan saya dengan kakak rohani. Awalnya sederhana, diajak ikut KTB, yaitu kelompok tumbuh bersama. Diajak sharing dan belajar firman Tuhan. Diajak belajar melayani. Tetapi yang saya rasakan bukan sekedar kegiatan. Saya didengarkan, saya dipahami, saya didampingi. Dan dari situ saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Iman itu bukan teori, iman itu hidup, iman itu nyata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemuritan yang saya alami bukan selalu nyaman. Ada momen di mana saya ditegur, ada momen di mana saya disadarkan, ada momen di mana saya merasa kok saya salah terus ya. Tetapi disitulah saya mulai mengerti
Tuhan sedang membentuk karakter saya. Tuhan sedang mengubah cara berpikir saya. Tuhan sedang mengajarkan saya hidup benar di hadapannya. Dan saya merasakan itu secara nyata. Salah satu perubahan terbesar yang saya alami melalui pemuritan yaitu saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mulai memahami panggilan hidup saya. Saya mulai belajar mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Pemuritan membuat saya menjadi lebih jelas tentang arah hidup. Saya masih ingat di suatu momen ketika kakak rohani saya berkata, "Kamu itu punya potensi besar di dalam Tuhan. Jangan hidup biasa-biasa saja." Kalimat itu nampaknya sederhana, tetapi bagi saya itu mengubah cara saya melihat diri saya. Saya mulai sadar Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Dan hidup saya ini berarti. Oleh karena itu ketika saya menyadari hal ini, maka hal itulah yang membentuk prinsip dalam hidup saya, yaitu melakukan yang terbaik untuk setiap tanggung jawab yang diberikan. Karena ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan pemuritan tidak berhenti ketika saya berubah. Setelah 2 tahun saya dimuridkan, Tuhan memanggil saya ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMA untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dari yang dulu dibimbing menjadi yang membimbing. Dari yang dulu didoakan menjadi yang mendoakan. Dari yang dulu ditolong menjadi yang menolong. Dan disitulah saya mengerti pemuritan bukan hanya tentang saya diubahkan, tetapi tentang saya dipakai Tuhan untuk menolong orang lain bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita berhenti sejenak dan merenung, bertanya dalam hati, siapa Paulus dalam hidup saya? Siapa orang yang Tuhan pakai untuk membentuk saya? Apakah saya sungguh membuka hati untuk dibentuk, atau saya masih menolak proses itu? Siapa Timotius dalam hidup saya? Siapa yang Tuhan percayakan untuk saya bentuk? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang diubahkan bukan hanya tentang kita berubah, tetapi tentang kita dipakai Tuhan untuk menolong hidup orang lain. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang spektakuler, tetapi Ia selalu bekerja dengan cara yang penuh makna, melalui relasi, melalui proses, melalui pemuritan. Dan mungkin hari ini Anda bukan hanya orang yang sedang diubahkan, tetapi Anda adalah jawaban doa bagi seseorang di mana Tuhan memanggil Anda untuk menolong hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.